tak langkong ki saporan niki kene paringi amanat sareng Semulja Kiai Haji Muhammad Nasir Maksudi saestuna dan kula niki tak poron kenjake paksana macam terus ning gula ceramah cewon tak langkong dek para sesepuh sehadir eka di tempat nyokona saporah sesebung betesa Allahumma salli ala Muhammad macam tak semangat nih kak tore bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal imam mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus dek seleraipun Semulja Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad, yang mana beliau tidak bisa hadir berkumpul bersama kita dikarenakan beliau ada di Pulau Jawa, yaitu di Pulau Madura. Kita doakan bersama semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kemanfaatan, wabil khusus kepada keluarga besarnya Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad. Amin amin ya rabbal. Kemudian yang sangat saya hormati dan yang sangat saya takdimi kepada yang mulia wa nakhussu bi khususi Sayyidina Syekh Kiai Haji Muhammad Nasir Maksudi, yang mana sangat saya hormati dan sangat saya takdimi. Sami'na wa ata'na zahiran wa batinan. Kemudian tidak lupa kepada Al-Ustadz Muhammad Hakam, dan kemudian kepada yang mulia Al-Ustadz Amiruddin, yang sangat saya hormati dan yang sangat saya sayangi. Sayang saya sama Pak Ustadz yang ada di sini nih. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid khususnya, para kiai khususnya, para sesepuh khususnya, oleh Allah selalu diberikan kesehatan, oleh Allah selalu diberikan kemanfaatan, oleh Allah selalu diberikan keberkahan dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kepada asatid atau asatidah atau tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ketua RT dan ketua RW, yang mana kami tidak bisa menyebutkan asma anda secara satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami kepada antum sekalian. Kemudian kepada para sesepuh dan tokoh atau perguruan guru besar pencak silat yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Polan kula tak di pencak pak oning karo atawasul ki acara mani ke karo se oning malar muka para guru-guru besar panikah bi Gusti Allah parengan nasihat secara zahir secara batin. Amin amin ya rabbal. Ban malar muka perguruan panikah sekita aga tui raji malar muka bi Allah parengan raji. Amin Allahumma. Cereng nyaring tako orang yang ngiding gina. Allahumma salli ala Muhammad.
Bencukan tak kalib khususnya keluarga besar Bapak Salamun. Saya sangat beten kaulah hormati, dan saya sangat beten kaulah sayangi sekak dimah. Ampun bisa mepolong para sesepuh khususnya keluarga besar Forum Komunikasi Pencak Silat Kalimantan Barat panikah eka dinto tempat. Malarmu ke Bapak Salamun bi Gusti Allah paring na kesehatan, paring na puar sekena, paring na kemakmuran secara keluarga na sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ni kecocok cak Indonesia napa cak Madura bu ibu? Cak coba. Cak coba napa? Kula oning cak coba bu. Yuku tak oning bi panjenengan ki. Cak Indonesia ki. Li sekali cak Indonesia no Madura tok. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puja syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah, yang mana nikmat itu tidak akan pernah kita pungkiri, tidak akan pernah kita ingkari, dan tidak akan pernah kita dustai. Yang mana nikmat itu adalah nikmat iman yang sangat besar, nikmat Islam yang sangat besar yang ditanamkan di dalam hati kita. Semoga iman dan Islam ini selalu dibawa dari saat ini sampai ila yaumil qiyamah, sampai kita menghadap Sang Rabbi Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat besar lagi nikmat Allah yaitu nikmat sempat. Nikmat sempat asareng nikmat sehat. Dalam artian nikmat sempat, nikmat sehat, sampian nikmat sempat bisa hadir eka dinto tempat, bisa hadir di sini tempat, yaitu hadir dalam acara rangka Forum Komunikasi Pencak Silat Kalimantan Barat ini. Sempat. Yang kedua ibu-ibu yaitu sehat, sehat jasad, sehat ruh, sehat dompet. Mun je satebenerona sehat, mun dompet tak sehat sakit cek macam. Makin nang ya enteras pun tandi obeng bingung kak kamah. Bener tak bener menikah? Cak Indonesian betul tak betul lah senikah. Yang kedua kalinya salawat beriring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita yang hadir pada malam hari ini adalah suatu bentuk atau menyimpulkan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, yang mana kita dibawa oleh Nabi Muhammad dari alam jahiliyah, alam kegelapan, dibawa ke alam yang terang menderang, yaitu menghadirkan iman berserta Islam. Makanya tadi mukaddimah yang pertama, kita ini bersyukur atas nikmat iman dengan nikmat Islam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini nanti di hadapan Allah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diberi amanah oleh Kiai Haji Nasir Maksudi untuk mengisi acara yang insya Allah tidak lama, mungkinlah 5 menit atau 1 jam. Siap bu? Lo ngolo ibu nih kesiap. Bila semula ya pencan bu, 1 jam bu. Yang pertama, kami sebelum ingin membahas 3 hal atau 3 poin penting dalam pengetahuan Islam, maksud dan tujuan, sebelumnya kami minta maaf, khususnya saya Abdurrahman, nama saya Abdurrahman, biasa orang panggil Aman bu, biasa orang panggil Aman. Alhamdulillah saya yatim bu, saya tak punya bapak, bapak saya baru meninggal, baru dapat 1 tahun lebih. Kalau pengen tahu bapak saya, tuh pakai baju putih, kopiah putih, rambutnya panjang, tuh bapak saya tuh. Ingat kata Kiai Nasir, saya tak kemana-mana tapi nama saya kemana-mana. Sama dengan saya punya bapak, orangnya diam di rumah, tapi alhamdulillah binikmati rabbika fahaddis, dengan nikmat yang Allah berikan namanya kemana-mana. Biasa orang panggil Ustadz Sarimin, tuh bapak saya bu.
Kalau nama aslinya Syariful Amin, kalau nama panggilannya Sarimin Obu Lanceng kata orang. InsyaAllah kalau yang orang Madura insyaAllah kenal, insyaAllah. Itu orangnya. Kalau mau cari menantu ada bu yang berdiri nih bu. Tak usah bu, ada anak dua dah bu. Sebelum kami membahas 3 poin yang penting dalam agama Islam, maksud dan tujuan kita hadir di tempat ini apa? Apa yang pertama kali kita niatkan di dalam hati? Pertama kali kita niatkan di dalam hati kita, khususnya para sesepuh dan bagi saya juga, yaitu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah adalah hal penting nomor 1 hidup di muka bumi bu. Pak, tidak ada gunanya amal yang banyak, tidak ada gunanya pahala yang banyak kalau kita tidak mendapatkan ridha Allah. Apa tujuan kita? Maksud kita hadir ke sini. Yang pertama bu, tanamkan pak dalam hati kita mencari ridha Allah. Jangan sampai kita punya niat yang lain. Jangan sampai kita mempunyai niat-niat yang ujub. Apa artinya ujub? Takabur, pengen dipuji, troya lama orang. Jangan sampai kita mempunyai niat di dalam hati seperti itu. Atau mohon maaf, mengunjuk kebolehan. Oh, dinaruh coba si ledah. Oh, din tangan di bagus. Jangan sampai seperti itu. Semuanya sama yang hadir ke sini, kalau niatnya memang mencari ridha Allah, siapapun mereka yang mencak atau menghibur para penonton, itu akan menganggap semuanya sama. Punya saya jelek, punya orang yang bagus. Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya cuma ingin ujub, ingin takabur, ingin dipuji-puji orang, kata orang Melayu, pengen mau ditengok, beda lagi. Wah, muntang pencak deh. Tak kira berbelai nah. Beda tak beda bernikah. InsyaAllah tak ada mune forum panikah, insyaAllah tak ada. Semuanya sama. Kita ini adalah hamba Allah. Tidak ada lain. Kalau kita mempunyai hati, dalam hati cuma mencari ridha Allah, semuanya sama. Semuanya kita akan baik, semuanya kita akan sayang. Tidak akan ada menjelekkan siapapun mereka kalau niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham bu? Ibu-ibu, oh cek nyaring ibu-ibu deh. Apapun ibu-ibu kerjakan, niatkan dalam hati pengen cari ridha Allah. Cek sampai nyari teroya lama laki benih bu. Nyari ridha na Allah. Laki nak cerai misalnya bu, kok nyari ridha na ajunan pangeran beri bese tak beri bese, yang penting pokolan kerap misalnya bu. Nyari ridha nan pangeran. Insyaallah pasti aki mun sampian niat hadir di itu tempat nyari ridhonya pangeran, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat kalian adalah sorga. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi, atina mahabbatak wa ma'rifatak. Cuma engkau yang kuharapkan, cuma ridho engkau yang aku pinta ya Allah, bukan yang lain. Maka Pak Saus, yang pertama kalian niatkan khususnya kepada saya, nyari ridho na Allah. Nikah terpenting, kunci yang paling penting mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikah yang kedua Pak, ini yang nomor tadi mencari ridho Allah. Yang nomor 2, berusahalah kalian sebagai makhluk Allah, berusahalah kalian sebagai hamba Allah, berbuat baik, berbuat manfaat kepada orang lain. Makanya khairun nas anfahum linnas. Tiningkus bagus orang, tiningkus bagus penosah dabunah cak maturana panikah orang se
memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain. Makanya Pak, mohon maaf, perhatikan ini betul-betul. Kita ini perkumpulan forum komunikasi pencak silat Kalimantan Barat. Kita sudah menghasilkan manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita menyantuni yatim dan janda. Ini manfaatnya forum komunikasi pencak silat. Ini membuktikan bahwasannya forum ini berguna, forum ini berbakat dalam artian apa? Memberikan sembako, memberikan sepeser uang kepada anak yatim. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu bentuk kemanfaatan. Kalau forumnya sudah membawa manfaat, baru kita robah orangnya yang harus membawa manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat, memberi kemajuan atau memberi kebaikan kepada orang lain, berlaku baik, berlaku sopan kepada orang lain, ini adalah satu bentuk yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau tak bisa memberikan manfaat, jangan merusak, jangan adu domba. Itu yang tak boleh tuh. Tak mampu kasih manfaat, tak mampu nak nolong orang, adu domba. Katanya Pak Holik kemarin, katanya kalau saya punya abah, saya almarhum saya punya abah, nasihatkan ke saya, Jong Kak Dinto bah, mun encaan cek kedingi. Ini ke ibu sengi dengan encak netok ni kah? Ibu-ibu suka dengar encaknya tu. Lek kakek tak ngiding encan aja. Encan siapa puk? Encan dua. Bro engkau iya encan. Datang situ encan dua gila. Terus encan ujung fitnah. Makanya saya ingat di waktu setiap forum komunikasi pencak silat berjalan, apa kata Kiai Nasir? Beda saya ingat pun Kiai Nasir. Apa kata beliau? Kalau kita membicarakan orang, masalah orang betul, itu menjadi ghibah. Kalau tidak ada yang dibicarakan atau kita membicarakan orang yang tidak pernah berbuat hal jelek, maka itu fitnah. Makanya Bu, jangan encaan katanya, aku dengar kata dia tu begitu, iya ke datang ke satunya, aku dengar katanya, tak boleh Bu, itu dosa tu. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, tidak bisa memberi buah kemanisan kepada orang lain, jangan pernah kita merusak atau mengadu domba orang lain. Jangan sampai kulah khususnya Abdurrahman Pahya tua domba ben Kiai Nasir beni celen apa nikah? Beni celen ada ke bah encan Bang Soleh ampian ranjan encan nikah ceang kui. Tidak ada. Kalau kalian tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, yang pertama jangan merusak, yang kedua jangan adu domba, lebih baik diam. Bagus Banika, lebih baik diam. Apalagi seperti Kang seperti ini, memberi manfaat kepada orang lain, khususnya kepada tetangga, kerabat, nak potoh, sepopoh, ponaan, anak, cucu, itu lebih baik. Apalagi seperti kita ini yang duduk forum ini adalah saudara semua ini. Ini semuanya saudara. Saya anaknya Kiai Nasir. Saya anaknya orang-orang forum yang ada di sini. Jadi apa maksudnya? Saya tidak bisa memberi manfaat kepada forum ini, lebih baik saya diam, tidak bicara. Soro tawassul ya tawassulah, pakon acerama gula acerama. Tidak ada embel-embel lain. Saya wallahi, saya bersumpah nih malam minggu nih, tidak pernah setitik pun saya mengadu domba siapapun, khususnya orang sepuh saya yang ada di forum. Karena saya beri manfaat tak bisa, beri buah kemanisan tak bisa. Mungkin kalau almarhum abah mungkin bisa beri manfaat ke forum, mungkin bisa mengajak orang ke forum, mungkin bisa. Saya tak bisa, ya neng-neng. Tidak menjelekkan forum, yang bahaya yang menjelekkan forum. Itu ingat. Tak
Tak bisa kasih manfaat. Ini bukan untuk khusus forum, Bu. Ini umum. Siapapun mereka, kalau kita baik, manfaat. Apa kata baginda kata dalam kitab Akhlaqul Libanin, innal akhlaq wal hasanata iha sababu sa'atika fid dunya wal akhir. Akhlak yang baik, dimaksud akhlak yang baik itu bermanfaat kepada orang. Itu menjadi keuntungan, beruntungnya kita dari dunia sampai ke akhirat. Tak bisa ngasih manfaat. Satu kali lagi, jangan merusak, jangan adu domba, jangan merugikan. Itu nyompeng tak nyompeng tu nging apa depan kulutup. Beda tak beda menikah. Dalam hal ini jangan merugikan, diam saja. Alaikumu bisukut, lebih baik diam menyelamatkan daripada berkuar-kuar berbicara sebesar geledek apa tu, geladak apa tu apa petir tu yang besar bar yang begitu tu, gelutuk, menyakitkan diri kita sendiri. Lebih baik diam. Dek Joko colak Pak Ustaz tadi. Itu yang kilat itu. Yang nomor 3, apa yang nomor 3? Jangan pernah kita menceritakan keburukan kita sendiri. Ini nih yang terpenting nih. Jangan pernah menceritakan aib kita sendiri. Allah saja menutup kita punya aib. Allah saja menutup kita punya dosa. Ada satu hamba dulu, saya mau cerita boleh Bu? Sebentar ya. Bu Ibun senang ke kula nih ke paman? Ampian tahun nih kah? Oh, saya mau cerita sedikit Bu. Ada satu hamba itu berbuat dosa kepada Allah. Saya mau cerita. Keding Ibu boleh tapi tak keding. Ada satu hamba yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam kita ini 70 kali ditatap sama malaikat pencabut nyawa, Bu. Kalau enggak tahu ditengok aman, belum waktunya. Kita berbuat dosa di tengah malam, ada satu malaikat yang Allah utus melihat hamba tersebut berbuat dosa. Malaikat melapor kepada Allah, "Ya Rabbi, ada hambamu yang berbuat dosa, ada hambamu yang berbuat maksiat." Apa kata Allah? "Wah malaikat, jangan kau bilang dengan malaikat-malaikat lain kalau dia buat dosa diam-diam." Allah baik enggak Bu? Baik enggak Bu? Kita buat dosa, kata Allah suruh diam-diam kepada malaikat yang lain, cukup engkau dan aku yang tahu, kata Allah. Jadi setelah siangnya apa kata Allah? Tunggu besok mungkin dia bertobat kepadaku. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah. Malaikat datang lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, hambamu yang bermaksiat kemarin malam tuh ya ada apa? Dia sudah bertobat." Apa kata Allah? "Siarkan kepada malaikat-malaikat yang lain, katakan bahwasannya si fulan telah berbuat dosa, dan katakan sekarang dia telah bertaubat kepadaku." Baik enggak baik Allah Bu? Yang nomor 3 apa Bu? Tadi yang pertama ridho, yang kedua memberi manfaat, yang ketiga jangan pernah menceritakan aib-aib kita, khususnya pribadi kita, apalagi aib suami. Itu tak boleh tu. Dekik datang ke Bu Ibun, lek muntang laki lek surah ala kue gente tu. Ini tak boleh, ini aib keluar. Jangan pernah kita umbar-umbarkan kepada orang lain. Keluarga pesakan. Nikah hal terpenting. Terpenting. Apalagi kita berbuat dosa kepada Allah, jangan sekalipun kita menceritakan kepada orang lain. Dekik pah gula datang ke bada orang datang ni salah. Gula malam lek. Entar ke ambalat lek. Apa kah? Entar ke diskotik. Iya kah? Nikah Allah tak senang karena kenapa? Allah berusaha menutup engkau punya aib. Allah berusaha menutup engkau punya dosa agar makhluk-makhluk Allah tidak mengetahui. Tetapi kenapa bodohnya kamu menceritakan dosa kamu? Makanya dalam hal dosa jangan pernah main-main. Engkau toman sekian ala kotusah nikah, ceritanya
sabuk dalam hati. Karena ada satu hadis saya mau katakan, ini yang jarang saya katakan kepada sesepuh dan pada masyarakat, dosa apapun akan diampuni kecuali dosa yang pernah diceritakan kepada orang lain. Hati-hati, hadis ini sahih. Hati-hati. Makanya dak muda-mudi nih, muda-mudi kayak saya muda tapi anak punya dua, Bu. Muda-mudi ni kan nafsunya dalam birahi pacaran laki bini. Ini pulangnya jangan pernah cerita dengan kawan-kawan, tadi cewek aku tuh ku cium, ku peluk dari belakang, tak boleh tu. Cukup kita dan Allah yang tahu. Karena ada satu hadis saya ulangi lagi, semua dosa Allah ampuni kecuali satu, jikalau dosa itu diceritakan kepada orang lah. Dalam hal keburukan, cunget-cungan. Apa kalau bahasa Indonesianya cunget-cungan, Pak? Bahasa Indonesianya cunget-cungan tu apa? Tu cunget-cungan tu tak boleh tu. Nanti misalnya aku nih udah pernah nombor orang berapa kali? 3 kali. Aku ya 10 kali dah nombor orang. Tak boleh dalam hal keburukan kita berbuat cunget-cungan dan menceritakan keburukan kita, dosa kita kepada orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan Allah menjamin di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnitu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah, Allah sangat baik, Allah sangat bijaksana. Hamba-hambaku asrafu, yang melampaui batas. Allah tidak menyebut hambaku yang berbuat dosa, hambaku yang pezina, hambaku yang membunuh orang, hambaku yang adu domba, hambaku yang makan riba. Tidak, akan tetapi orang yang melampaui batas, kata Allah. Jangan pernah engkau putus asa atas rahmatku, kata Allah. Makanya ada di dalam tafsir At-Tabari mengatakan, la tay'asu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan pernah berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Jangan pernah berputus asa atas rahmatku, akan tetapi sesungguhnya aku, kata Allah, memaafkan dosamu semuanya. Tapi dengan syarat tadi apa, Bu? Jangan diceritakan ke orang lah. Bahkan di saat kita sakratul maut, Rasulullah mengatakan, innallaha yakbalu taubata abdi ma lam yughfir. Allah menerima taubatnya hambanya, pengampunan dosa hambanya selama itu napas tak sampai kerung-kerungan na, Bu. Mun napas berdurung kerung na safora ada remah tak bisa apa-apa. Maka dari panikah sepertama tujuan dan maksud kesini cari ridho na pangeran. Ampian ala ko napa apa nyari ridho na pangeran. Sampian acualan misalnya nyari ridho na pangeran, nyari rahmat na pangeran. Dalam artian napa? Mun sampian ada geng akasap karo minta alam koreng, engkau mare soki, engkau mare banyak pesen ada guna. Tapi mun nyari ridho na pangeran beda pengemis lebet. Ini Pak 2000. Nyari ridho na pangeran, dari ridho kelak tadi barokah. Banyak tak barokah ada guna, Bu. Sepertama nyari ridho na pangeran. Segi maksud napa? Ampian masuk surga karena ridho na pangeran. Kalau dah sayang ngebos, Bu, kak kamafai sampai ni lantor. Mun sayang panika. Ni termasuk Allah mun sayang ke hamba oleh ridho na. Pasti pemasuk ke dalam surga na Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kedua napa nasihat gula-gula? Pasti kalau pak ibu-ibu sareng pak bapak manfaat ke orang lain. Tak mampu manfaat cek ake bayi karosakan, tak mampu manfaat cek adu domba, tak mampu manfaat cek ake bayi kerebutan atau kerogian. Saya terakhir napa Bu? Si terakhir, Bu? Hah? Si terakhir napa, Bu? Si terakhir cek sampai menceritakan aib atau dosa kita kepada orang lain, apalagi rumah tangga kita. Paham ke, Bu? Mun sampian etoro amalan kula setelok ni ke, Bu, swarga, Bu. Bi kula tunggu ebeng labeng swarga. Kula masuk kada ke swarga sampian di budi. Amin Allahumma amin. Mungkin panikah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih betul kalau nyokna seporah
karena beten kau le minima ilmu, beten kau le tak aku tu ilmu, beten kau le ni ke karo genteng beria bu, mun esena omplong bu kosong. Mun beliau Kiai Nasir Masya Allah salah tampan Kiai sedalam bu, ese ilmu asareng ese beten raja bu, gula kayak ini. Ada esen dalam ilmu beten kau le sokoni, manabi beten kau le beda tetebuan, otabah dalam ngocol ayat beda sesalah, ngocol hadis beda sekelero, dalam tafsiran beda sekelero, beten kau le nyona sapora, dak khusus dak para sesepuh, para alim, para ulama, para ustad, para asatidah sebeda eka adintoh. Makana mun beten kau le kelero hadir ke beten kau le, otabah telpon kaki salah cong dan nak ke rumah bingko ebele nah. Nikah hal sepaling bagus bagi gula. Cek aki ero war luar. Wow, Ustaz Aman saya ceramah gelo tak nyaman sekali. Cek aki. Kenapa bisa tak nyaman? Tak can yo nyamanan ke Nasir. Oh lo gula sampean saya ceramah gelo cek bagus ceknya genteng sampean. Mun ada gula ya alam gula kapan budi pak sauk jak kau ni akan gula ni kata tambah sekalian seporan ke Nazir bada Imam Syafi'i timin bada orang asuhan ke Imam Syafi'i pasera Imam Syafi'i madhab orang tiasa etorok Imam Syafi'i panika bada orang asuhan ke Imam Syafi'i nikah manis tu pun ke Imam Syafi'i sampian cek genteng Imam Syafi'i sampian alim sampian alama sampian wibawa senikai puji kapan tamu kelak peleman dari dalam Imam Syafi'i ke ketunging wak sao Imam Syafi'i reh orang ngeseni ke caci maki pah beda orang sedeteng boleh ke Imam Syafi'i semerang tebun orang kelak seyadan Imam Syafi'i cek ngalam Imam Syafi'i kapan budi na tak ngalam Imam Syafi'i datang orang kelak Imam Syafi'i tadi orang tu yang salaman dengan ente yang bertamu dengan sampian sekali keluar dia ngina-ngina sampian tak apa awi bawa nengkok benjua tak bengal nginangkok inilah yang sekarang saya alami depan saya manis bu sekali di belakang wak sao jua aman jua tak tungi ada gula berarti gula wibah ken kerja pak selamun ken ongguan sekadin toh mungkin panika gula minum ilmu betul kalau nyok ana sapa ora sesabung betes takut tebu-tebuan gula korang saya otabah menyinggung otabah katinapah mungkin mun luka bisa beres tapi mun lokah lebet lesan otabah lebet cila panikat mun nyake eka ateh tak bisa abid seberes kecuali beten kaulah saya ampun ya cari bi reng sepo bi guru saya untuk membiasakan ikhlas membiasakan menerima hal-hal yang tidak berguna mau siapapun menyakiti maafin cong kata bapak saya ni mungkin panikah kurang lebih nonyon sepora mun lanceng keluh neser kesabini mun lebar keluh neser kesalake mungkin panikah akhirul kalam summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.